Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama sebagai warasatul anbiya, wabil khusus kepada guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA, ada Ustadz Fitrah yang baru saja menyampaikan tausiahnya, suaranya serak-serak basah ke ikan Fauzi. Ada Ustadz Ude Sarjarudin, ada Ustadz Maulana, ada guru kita Bapak Dr. Sugiarto, para asatidzah, para hujat, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Tak lupa Ketua Majelis Taklim PPH, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fitrah bahwa yang namanya kematian itu adalah nasihat. Kata Nabi, nasihat ada dua. Ada nasihat yang bisa berkata-kata Quran, ada nasihat yang diem aja. Nasihat yang diem aja itu mati. Nasihat yang kagak pakai ngomong itu mati. Kalau kita lihat secara hakikat, ini almarhum Ustadz Bazi Ali nasihatin kita bahwa kita pasti akan mati. Di dunia ini nggak ada orang yang hidup kekal abadi. Pernah satu ketika ada seorang ilmuwan bilang bahwa nanti puncak keilmuan manusia itu pada tahun 2100, karena nanti tahun 2100 itu akan diciptakan pil anti tua, pil anti sakaratul maut. Jadi siapa yang minum itu nggak bakalan mati tuh. Ini Ustadz Bazi Ali ini nasihatin kita nih bahwa kita ini pasti mati. Nggak ada orang yang hidupnya itu kekal abadi, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman masalahnya ini kita matinya ini bagaimana nih? Wafatnya kita ini seperti apa? Karena Ustadz Bazi Ali itu sering ngajarin kita. Ini kalau di daerah sini tuh kalau yang mimpin tahlil kalau ada kematian almarhum tuh. Ya. Bahkan di PPH itu yang tukang baca Yasin tahlil almarhum. Ini nggak tahu deh nih generasinya, kalau Ustadz Bazi Ali nggak ada, siapa yang nerusin ya? Gitu. Jadi karena almarhum ini sering bacain tahlil, ya, makanya kata ya man syabba alai syai' syabba alai. Orang yang masa mudanya begitu, matinya juga begitu. Jadi kita nggak tahu nih matinya kita ini kayak apa, kita nggak tahu. Nggak tahu. Di Glender itu ada orang yang matinya lagi ngaji. Matinya lagi ngaji, lagi taklim. Ngajinya lagi nyender. Ya, itu di malam Senin di rumah abang saya Kiai Saifullah Hasbiyallah. Itu malam Senin ada pengajian tuh. Karena nih orang jemaah ngajinya tuh suka nyender. Disangkanya itu malah tidur, gitu. Nggak taunya mati. Orang suka taklim pasti matinya tuh kayak begitu tuh. Saya nggak tahu dah kalau orang yang suka mancing matinya gimana, nggak tahu. Kecebur. Cuman ada satu the big question, ada satu pertanyaan besar buat diri kita. Kita udah siap mati atau belum? Itu masalahnya tuh. Nabi udah ngasih ilustrasi di idza matabnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau anak manusia, anak keturunan Adam wafat,
itu seluruh amal ibadahnya putus kecuali yang 3. Apa kata Nabi? Pertama sedekah tuh. Bu, sering sedekah gak? Bu, sering sedekah gak? Minimal itu sedekah kita itu senyum. Ini amal laki kita cemberut, lu kesel aja niat laki. Lihat laki bawaannya gede aja. Ada yang begitu? Coba lihat mana orangnya. Ada Pak, bini kita tuh kalau niat kita itu kesel aja bawaannya. Keselnya kita kan gak tahu apa emang kita kagak punya duit, kita sadar diri aja dah. Emang sama duit kita rada jauh. Ya, sama duit kita rada jauh, sama susah rada deket. Begitu tuh. Lah iya, gimana itu? Udah sakit-sakitan mulu, duit kagak, kerja kagak, gajian belum. Lah bagaimana coba itu? Lah kerja kagak, gajian belum. Rumah cuma segitu-gitunya lah, repot. Makanya minimal kita sedekah itu senyum, Bu. Ibu mah gak usah jauh-jauh cari pahala, sama laki juga senyum udah dapat pahala itu. Tuh. Jangan cemberut aja sama laki, jangan kesel aja sama laki. Sedekah jariah kita itu yang nemenin kita, investasi akhirat kita itu sedekah jariah. Yakin tuh. Ya, makanya kalau ngaji itu biasain bawa duit. Ya, kalau ngaji biasain bawa duit. Ini kalau ngaji dompet ketinggalan. Asal bilang ke taklim, bilang ke masjid, ya dompet gua ketinggalan lagi. Padahal bukan ketinggalan, emang disengaja ya. Nah, Ustaz Bazi Ali ini nasehatin buat kita ini, bahwa kita ini pasti mati. Makanya kita ini sebelum mati siapin tuh banyakin sedekah kita. Sedekah kita itu penting, perlu buat hidup kita. Karena gambaran kehidupan kita di alam barzakh itu di dunia kelihatan. Di dunia kelihatan. Ntar nih Bu, kalau ibu mati, nih kalau bapak mati nih di alam barzakh ditemenin sama yang cakep Pak. Itu sedekah kita tuh. Bapak meninggal, tempatnya gelap, ditemenin sama yang cakep. Kira-kira enak apa kagak? Lah enak. Lah udah meninggi, kita wafat nih di alam barzakh, di kuburan ditemenin sama yang jelek. Kira-kira bagaimana? Kita hidup aja ditemenin sama yang jelek, kagak betah. Bener-bener. Nih bini kita Pak, kalau mau tidur tuh, kalau kagak dandan yang rapi, nggak pakai minyak wangi, kira-kira kita betah apa kagak? Betah ya. Lah kadang-kadang bini kita sembarangan aja mau tidur, segala dasar soek lagi dipakai. Bisa banget ada punya dasar bagus, bukan dipakai yang bagus, malah dipakai yang soek. Ngarah apa? Nyindir kita, biar suruh beliin lagi, kan begitu. Tuh sedekah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu investasi akhirat kita nih kalau kita wafat. Nih almarhum udah ngumpulin nih investasi akhirat, kemana majlis taklim ada dia. Malam Rebo ada Ustaz Bazi Ali, malam Jumat ada Ustaz Bazi Ali, malam Senin tuh baca ratib di kandang beliau lah gitu. Jadi kalau orang yang kenal, yang dekat dengan almarhum itu, kalau bahasa orang Klender masih kemerurusan. Tahu kemerurusan? Masih keingetan aja. Tuh kalau ketemu malam Rebo sama saya, duduk suka sebelahan, itu yang saya inget tuh, sehat Kiai, gitu doang tuh. Habis itu mah ngerokok lagi udah. Tuh almarhum begitu tuh, sehat Kiai, sama siapa aja begitu. Yang ditanyain sehat. Makanya saya kaget, dia meninggal itu wafat, kaget. Kagetnya nggak setengah-setengah. Itu ya Allah, orang baik min ahlil khair wafat. Emang Bu begitu. Yang baik-baik dulu Allah ambil. Ya, yang baik-baik dulu Allah ambil. Karena dunia ini penuh orang kagak baik.
Makanya Bu, kita ini kalau mau jadi orang baik, sehari aja kita berpikir, jangan berpikir seuzon sama orang. Itu udah baik tuh kita. Ini kan kita kagak Bu. Tiap hari kita diajarin kagak benar, diajarin gibah. Itu TV dari pagi tuh ngajarin gibah, ngajarin fitnah. Tuh kalau pagi ada insert pagi, entar siang ada insert siang, sore ada kabar-kabar, ada chat and recheck. Ini tadi jam 9 lu lebih. Apa Kiai mah? Saya mah, karena lu doang yang punya TV. Kita diajar itu begitu. Makanya kita itu ngaji, pentingnya ngaji itu begitu. Au ilmin tabau bihi. Ini kalau di kampung kita nggak ada kiai, nggak ada ulama, nggak ada ustad, ya Allah, kayak hutan nggak ada macamnya. Kampung kalau nggak ada ulama, nggak ada kiai, udah kayak comberan dilang-langin orang. Makanya mumpung masih banyak kiai, masih banyak ustad ngaji, ulama, kiai ngaji. Di malam Rebo ngaji, malam Jumat ngaji, malam Sabtu ngaji, malam Senin ngaji. Karena itu investasi akhirat kita. Au ilmin yuntaba'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu kalau kagak punya ilmu yang bermanfaat, kita mau ngapain juga susah. Nah, seperti Ali ini ngajarin sama kita, dia kemana aja tuh suka datang pengajian-pengajian. Kemana taklim pasti, kalau daerah sini pasti ketemu dengan almarhum. Orang kumpulnya baik-baik ya pasti insya Allah wafatnya husnul khatimah. Yang ketiga nih, yang terakhir, awaladin salihin yad'u lahu, meninggalkan anak-anak yang soleh yang doain kita. Ini kan tadi dibilangin sama ketua PPH, almarhum ini punya tanggungan 4 orang. Itu ketua PPH tuh ngajakin kita untuk berbuat baik tuh. Keluarga mau doain biar lebih enak, biar lebih resep, undang tuh kerabat-kerabatnya yang dekat. Tadi Ustaz Fitra udah nunjukin, udah ngasih tahu kebaikan daripada almarhum, dan itu fakta. Tuh. Nah, kalau orang baik mati, pasti yang ada kehidupannya itu diceritakan yang baik-baik. Gitu. Coba dah, kalau maling mati, begal mati, jangan pun diceritain, orang lewat kuburan aja takut. Lewat kuburan aja takut. Nah ini almarhum ini ninggalin anak-anak yang soleh dan soleha, yang doain nih. Keluarga nggak bisa doain, pengen keluarga itu doain semuanya. Dikumpulkan keluarga besar, dikumpulkan tetangga, dikumpulkan kerabat-kerabatnya untuk mendoakan tuh. Awaladin salihin yad'ulahu. Kalau meninggalkan anak yang soleh dan soleha begitu. Bu. Ini kalau kita mati, kalau anak kita soleh soleha, itu rasanya enak. Anak yang pertama bacain Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu anak yang soleh tuh. Ada orang meninggal, wafatnya meninggalkan anak-anak yang kagak soleh dan soleha. Kita bilang itu anak taat, itu orang tua talkinin, bacain, bimbing la ilaha illallah. Nggak mau Pak Ustadz, takut malaikat salah cabut. Kita suruh talkinin tuh anak yang nggak mau, katanya malaikat takut salah cabut. Aturan orang tuanya, anak yang cabut. Tapi kalau kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, ketika kita wafat, anak yang nomor 2 mentalkinkan kita, membimbing kita. Emang kita lagi hidup begini mah gampang ngomong la ilaha illallah, tapi begitu sudah malam yogargir, kalau udah ditanggorokan, ruh udah ditanggorokan, susah. Tadi ya kayak anten baru, kalau nggak bisa ngomong makan pisang, Mam Icang katanya. Kalau itu mengkolokan, tapi kalau ruh udah ditenggorokan nggak bisa kita menyebut la ilaha illallah. Anak yang nomor 3 karena baru PAUD, baru TA,
Berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Sayangilah orang tua kami ya Allah, sebagaimana telah menyayangi kedua waktu kecil ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehan doain kita. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan anak-anak yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, durhaka kepada kedua orang tuanya, instruksi Allah kepada malaikat Munkar dan Nakir, ya malaikat Munkar dan Nakir, kencang ini orang tua. Serem kan? Serem kan? Ini baru gue ceritain bagaimana nanti kita menyaksikan, bagaimana kita ngalamin. Rasanya kita bersyukur. Ini nasihat buat kita semua, bahwa almarhum itu menasihati kita, baik tetangga, kerabat, keluarga, bahwa kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Suka tidak suka, rela atau terpaksa, yang namanya mau pasti. Nah, oleh karena itu kita siapkan investasi akhirat kita, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleh yang doain kita. Kita doakan almarhum Ustaz Bazi Ali bin Syuhur, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang saya mohon maaf. Allahumma fiqillah kama tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.